Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 25 Agustus 2024 bersama saya Khairul Arif. Dan saya Udran dari Linka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melaksanakan rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024 di Sekretariat KPU Toba Balige, Kabupaten Toba kemarin. Rapat membahas terkait tata cara pendaftaran bakal calon juga formulir kelengkapan dalam pendaftaran yang berhubungan dengan instansi terkait seperti SKCK, surat keterangan, pengadilan, dan lainnya. Begitu juga terkait pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024, Komisioner Divisi Teknis KPU Toba Ridwan Marpaung menyampaikan rapat koordinasi sangat penting dilakukan untuk memantangkan seluruh proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan bakal calon pasangan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan, di mana kesehatan menjadi salah satu syarat krusial bakal calon yang harus dipenuhi dalam rakor tersebut akan mempersiapkan strategi pemeriksaan kesehatan itu. Ridwan berharap proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Toba akan berjalan lancar dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam kesempatan ini Ridwan juga memaparkan surat Dinas KPU RI yang sudah diterima KPU Toba untuk mempedomani amar putusan MK nomor 60 dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk mengusulkan calon Bupati, Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten Kota tersebut. Selanjutnya KPU Toba akan mensosialisasikan kepada parpol peserta pemilu untuk memedomani segala ketentuan amar putusan MK termasuk menertibkan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dengan format terlampir. Sesuai dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2004 yang mana yang berdampak pada adanya perubahan secara mendasar terkait pencalonan. Nah, tentu sekali putusan Mahkamah Konstitusi ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan surat. Kita beralih ke Kabupaten Padang Sidempuan, pemirsa. KPU Padang Sidempuan menggelar rakor persiapan pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah di Pilkada 2024. Rakor tersebut menghadirkan Forkopimda dan perwakilan partai politik di Kota Padang Sidempuan kemarin. KPU Padang Sidempuan matangkan persiapan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah untuk Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Persyaratan lulus tes kesehatan menjadi salah satu kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala daerah untuk memastikan agar memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ketua KPU Padang Sidempuan Tagor Dumora Lubis mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan telah menunjuk Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Padang Sidempuan. KPUD daerah baik provinsi maupun kabupaten kota melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah setempat untuk meminta paling tidak 3 rumah sakit rujukan. Tindak lanjutnya yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidempuan merekomendasikan hanya 1 rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Pirngadi Medan. Tanggal 22 Agustus yang baru lalu tahun 2024, KPU Kota Padang Sidempuan sudah melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Pirngadi Medan, dan pada kesempatan itu juga sekaligus dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama ataupun penandatanganan MOU antara KPU Kota Padang Sidempuan dengan Rumah Sakit Pirngadi Medan terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang diagendakan mulai dari tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September tahun 2024. Masih di tempat. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga berharap mahasiswa dan pelajar sebagai pemilih pemula di Kota Sibolga dapat berpartisipasi mengkawal pelaksanaan Pilkada serentak Kota Sibolga tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Sibolga, Herfisani Hutagalung pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga tahun 2024 yang digelar Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga. Dikatakan Herfisani Hutagalung untuk menciptakan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 berlangsung jujur, adil dan bersih. Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu Bawaslu Kota Sibolga sangat membutuhkan peran dan dukungan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lainnya dalam mengawasi seluruh tahapan-tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu. Salah satu bentuk dukungan pengawasan yang dibutuhkan peran sertanya oleh Bawaslu Kota Sibolga dalam menciptakan Pilkada Kota Sibolga yang berintegritas, yakni peran serta dari para pemilih pemula seperti mahasiswa dan pelajar tingkat SLTA. Bawaslu Kota Sibolga menilai seluruh melalui sikap partisipatif yang dimiliki pelajar dan mahasiswa dapat memberikan manfaat besar bagi pengawasan di Pilkada tahun 2024. Tak hanya itu, Bawaslu menilai pelajar dan mahasiswa merupakan kaum intelektual dan independen yang mampu bersikap partisipatif dalam melakukan pengawasan. Yaitu Bawaslu Kota Sibolga mengharapkan bantuan dari masyarakat khususnya anak belajar, anak-anak sekolah tingkat SMA, mahasiswa agar bisa membantu pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mencapai terjadinya pilkada yang bersih. Nah, siapa tahu besok ada dari adik-adik ini yang menemukan pelanggaran di masyarakat, jangan sungkan-sungkan mereka untuk melaporkannya langsung ke Bawaslu. Berita selanjutnya datang dari Kota Sibolga, pemirsa. KPU Kota Sibolga resmikan menerapkan putusan MK nomor 60 tahun 2024 terkait ambang batas jumlah perolehan suara partai politik untuk mengusung bakal calon pada pendaftaran nanti. Penindaklanjutan putusan MK nomor 60 tahun 2024 tersebut, KPU Kota Sibolga pada saat penerimaan pendaftaran bakal calon kepala daerah dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Sibolga Afwan Nasution setelah KPU Kota Sibolga menerima salinan surat dinas dari KPU RI nomor 1692 terkait persyaratan jumlah perolehan suara partai politik untuk mengusung bakal calon. Pasca keluarnya putusan terbaru Mahkamah Konstitusi itu, maka jumlah partai politik di Kota Sibolga yang semula hanya 2 partai politik yang dapat mengusung bakal calonnya sendiri di Pilkada Kota Sibolga tahun 2024, kini bertambah menjadi 4 partai politik. Hal ini disebabkan jumlah suara sah partai politik di Kota Sibolga pada pemilihan legislatif lalu mencapai 52.930 suara, sehingga 10% dari jumlah suara sah partai politik di Kota Sibolga pada pemilu legislatif lalu berkisar 5.293 suara, serta tak hanya itu, hal lain yang mendukung 4 partai politik di Kota Sibolga dapat mengusung bakal calonnya sendiri di Pilkada Sibolga, yakni jumlah DPT Kota Sibolga di bawah 250.000 jiwa sesuai dengan ketentuan putusan MK tersebut. Dengan keluarnya putusan MK ini, maka di Kota Sibolga ini ada 4 partai politik peserta pemilu yang dapat mengusulkan sendiri pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 ini. Jadi dari rapat koordinasi itu sudah kami sosialisasikan, kemudian kami juga ini sedang melakukan surat kepada partai politik peserta pemilu yang ada di Kota Sibolga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Universitas Terbuka menggelar Seminar Nasional Peningkatan Pengelolaan dan Pengolahan Bidang Industri Kelapa Sawit terhadap para mahasiswa maupun alumni. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan minat para mahasiswa untuk mempelajari kelapa sawit yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Dalam seminar yang diselenggarakan di Aula Raja Inal, Siregar, Gedung Pemprov Sumut pada Sabtu siang ini digelar diskusi maupun tanya jawab terkait kelapa sawit yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sekjen Ikatan Alumni Universitas Terbuka, Lele Sudarmanto mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan instansi yang menaungi kelapa sawit untuk mensosialisasikan produk-produk yang berhubungan dengan kelapa sawit agar mahasiswa Universitas Terbuka bisa mengetahui dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan kelapa sawit. Kegiatan ini kegiatan IKUT kerjasama dengan Badan di Kelapa Sawit untuk mensosialisasikan produk-produk kelapa sawit agar supaya mahasiswa UT itu memahami bagaimana petani kelapa sawit itu bisa berdampak positif dan meningkatkan apresiasi kepada mahasiswa itu nanti ada ketertarikan menjadi petani sawit. Harapan kita otomatis bagaimana tadi saya sudah sebutkan, alumni atau para mahasiswa Universitas Terbuka itu terdorong, termotivasi bagaimana kelapa sawit yang diandalkan untuk devisa Republik Indonesia itu terus kita angkat, kita dorong agar supaya petani-petani itu dari generasi milenial ini nanti ke depannya bisa ketertarikan itu ada. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Subekti Nurmawati menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak universitas. Dirinya berharap dengan adanya seminar terbuka ini bisa menambah wawasan para mahasiswa terkait dengan produktivitas kelapa sawit yang tidak hanya menjadi minyak goreng, sekaligus bisa meredam stigma negatif mengenai perkebunan kelapa sawit. Saya Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka sangat gembira dan menyambut baik atas inisiasi dari seminar nasional ini yang digawangi oleh IKUT, kemudian BPDPKS, UT Medan. Ini adalah kolaborasi yang luar biasa sehingga pelaksanaan seminar nasional ini bisa terlaksana dengan baik dan mengangkat tema yang ternyata sungguh luar biasa, gitu ya. Jadi harapan kami selaku Sivitas Akademika tentunya mengharapkan para mahasiswa dan alumni ini ayo bersama-sama kita meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit ini, baik produk inti maupun turunannya, sehingga dapat dihasilkan kelapa sawit ini menambah devisa tadi dari yang devisa utama, kemudian produk-produk turunannya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama dengan pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Aston City Hall Medan, Sabtu malam. Direktur Guru PAUD dan Dikmas Santi Ambarukmi resmi membuka rapat koordinasi percepatan penurunan stunting bersama dengan pemangku kepentingan di Medan. Santi Ambarukmi menargetkan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai 14% di tahun 2024 secara nasional. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi dan antar pemangku kepentingan. Turut hadir dalam membuka rapat ini di antaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bunda PAUD, dan mitra lainnya. Direktur Guru PAUD dan Dikmas Santi Ambarukmi menjelaskan, dari target 14% tersebut secara nasional, penurunan stunting saat ini tercatat baru mencapai 21,5%. Kita rapat koordinasi pada malam hari ini dimulai ini yang terkait dengan target percepatan penurunan stunting. Jadi yang kita sudah ketahui bahwa kita harus mencapai stunting itu di angka 14% ya. Dari tahun 2024. Nah, tahun ini kita masih belum mencapai secara nasional, belum mencapai 14%, jadi masih 21,5%. Karena itu semua unsur yang terkait dengan percepatan penurunan stunting ini kita harapkan bisa bertemu, dan ini adalah yang target utamanya kita pelatihan guru PAUD sebetulnya, dan juga kita target bahwa satu desa paling tidak ada satu guru PAUD yang sudah dilatih percepatan penurunan stunting. Gitu di pertemuan kali ini.
Kita beralih ke Kota Binjai, pemirsa. Rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai menggelar zikir kebangsaan yang dihadiri oleh ratusan warga dan sivitas akademika yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani. Ratusan warga bersama dengan sivitas akademika Perguruan Tinggi Budidaya Binjai mengikuti zikir kebangsaan yang digelar di Aula Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya. Zikir kebangsaan yang mengambil tema Kita Wujudkan Rasa Syukur dan Cinta Tanah Air ini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani yang merupakan pengurus pusat PBNU. Ratusan peserta zikir kebangsaan tampak khusyuk dan antusias mengikuti rangkaian zikir. Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya Binjai, Dr. Muhammad Syafi'i Siregar menyatakan, zikir kebangsaan ini sebagai bentuk rasa syukur anak bangsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah negara yang berdaulat dan merdeka, meskipun memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Ia juga mengajak anak bangsa untuk selalu bersyukur atas karunia negara yang merdeka dan berdaulat, serta mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Perguruan Tinggi Budidaya Binjai membuat zikir kebangsaan hari ini. Di antaranya kita lihat bangsa kita ini kalau dengan komunitas politiknya pasti berbeda-beda. Kalau kita membicarakan politik pasti berbeda karena memang politik berbeda. Tapi ketika kita membawa zikir bersama, di sana ada kebersamaan di antara kita sebangsa dan setanah air. Orang tidak membicarakan perbedaan ketika berzikir. Yang kita bicarakan bagaimana kita mencintai satu negara yang merdeka, yang berdaulat. Ketua Yayasan Budidaya Binjai Dr. Ismail menyatakan inspirasi pelaksanaan zikir kebangsaan ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan rasa kebersamaan. Kemerdekaan sudah 79 tahun dilalui dan di tahun ini merupakan langkah awal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan zikir kebangsaan ini, Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya berupaya untuk meningkatkan bangsa Indonesia bahwa karunia kemerdekaan yang terdahulu sampai hari ini dan masa yang akan datang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari sebenarnya inspirasi daripada zikir ini adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Artinya bahwa kita di sini adalah kebersamaan. Tanpa kebersamaan kita ini tidak berarti apa-apa. Kemerdekaan sudah 79 tahun kita lalui. Kita menganggap bahwasanya tahun ini adalah tahun awal daripada kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas tahun 45. Bergerak daripada itu, maka STKIP Budidaya Binjai mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwasanya semuanya keberhasilan itu mulai dari awal, titik awal, starting point kemerdekaan dulu sampai kepada hari ini dan masa-masa yang akan datang adalah anugerah Allah SWT. Zikir di sini berfungsi untuk menyatukan. Pertama untuk mengingat, dalam rangka mengingat bukan hanya dalam hati, meskipun zikir itu adalah wallahu alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui perkataan hati. Zikir kebangsaan ini sudah menjadi agenda bagi Yayasan Budidaya Binjai agar seluruh anak bangsa dapat memaknai kemerdekaan yang sudah diperoleh. Untuk itu seluruh anak bangsa diharapkan untuk ikut mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan juga sejahtera. Pemirsa, ratusan jemaah pengajian dari 7 dusun Desa Payageli hadiri wirid akbar di Desa Masjid Al-Kaul, Jalan Sei Mencirim, Sunggal, Sabtu sore. Selain memakmurkan masjid dengan menyebarkan syiar Islam, pengajian ini menangkal kenakalan remaja. Ibu perwiritan sangat berperan penting dalam menyebarkan syiar Islam. Hal ini terlihat dari kekompakan para jemaah pengajian yang tergabung dari 7 dusun Desa Payageli. Wirid akbar ini diisi dengan tausiah singkat oleh Ustazah Yusroh Al-Jalil. Dalam tausiah singkatnya, Ustazah Yusroh Jalil mengajak para jemaah untuk dapat berperan aktif dalam meramaikan dan memakmurkan masjid. Tidak hanya itu saja, memakmurkan lingkungan masjid ini dapat dimulai dengan bersedekah serta menyantuni anak yatim. Pengajian ini juga diisi dengan belajar mengaji seperti memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran dan belajar ilmu agama. Di mana aktifnya kegiatan pengajian ini, lingkungan masjid melahirkan generasi muda yang berakhlak sehingga dinilai mampu menangkal kenakalan remaja.
Perwakilan Badan Kesejahteraan Masjid Al-Qaul, Muhammad Jamil berharap kegiatan wirid atau pengajian akbar ini dapat berkelanjutan sehingga menciptakan Masjid Al-Qaul menjadi ikon wisata religi yang melahirkan generasi muda berakhlak di Desa Payageli. Ini semuanya ibu-ibu kami ini satu desa Payageli dari dusun 1 sampai dusun 7. Mudah-mudahan berkumpulnya wirid akbar ini menjadilah masjid kami ini masjid yang ikon untuk Desa Payageli. Merasa tersanjung hari ini. Turut menghadiri kegiatan wirid akbar ini, Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Kompol Bambang G. Huta Barat turut menghimbau kepada ibu pengajian yang memiliki anak remaja untuk menjaganya dari kenakalan remaja seperti narkoba dan aksi geng motor yang meresahkan. Berkaitan masalah karena maraknya belakangan ini aksi-aksi geng motor, kami menghimbau kepada seluruh ibu-ibu agar bisa menjaga putra-putrinya tidak terlibat dalam geng motor ataupun menjadi korban peredaran bebas narkoba. Hari ini sangat luar biasa, ibu-ibu semuanya sangat antusias, mudah-mudahan hari ini bisa apa yang kami sampaikan bermanfaat buat masyarakat. Pemirsa, berikut kami sampaikan pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang PON ke-21 Sumut Aceh, Polda Sumatera Utara setidaknya menerjunkan 4.000 lebih personel dalam rangka pengamanan pada Pekan Olahraga Nasional mendatang. Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan dalam rangka menyelenggarakan pengamanan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mendatang. Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, kenyamanan penyelenggaraan, dan kesan yang baik yang akan didapatkan oleh masyarakat. Di mana Polda Sumatera Utara ditunjuk sebagai bagian pengamanan atau yang diberikan amanah untuk melakukan pengamanan secara keseluruhan. Kegiatan penyelenggaraan PON tahun ini, Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Roni Samtana mengatakan, dalam pengamanan ini Polda Sumut menerjunkan 4.970 personil gabungan dari berbagai instansi, mulai dari TNI dan pemerintah daerah. Terkait dengan penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut 2024, kita dari bagian pengamanan ini diberikan amanah untuk melakukan pengamanan secara keseluruhan kegiatan penyelenggaraan PON ini. Penyelenggaraan PON ini atau pengamanan ini dikandung maksud adalah untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan, kenyamanan penyelenggaraan, dan kesan yang baik yang akan didapatkan oleh masyarakat, para peserta, dan pengunjung yang ikut ataupun menyaksikan keseluruhan rangkaian penyelenggaraan PON ke-21 ini. Nah, di sini dalam kegiatan pengamanan ini dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pengamanan ini personil yang dilibatkan sebanyak 4.970 personil dari instansi kepolisian, di mana kami di backup full dari teman-teman dari TNI, dari Pemda yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengamanan ini. Dari 34 cabang olahraga ini, ada beberapa cabang olahraga yang akan berlangsung di 10 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-79, kaum wanita dari warga desa Teluk Pulai, luar dan dalam Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menggelar lomba olahraga bola kasti dan bola kaki di lapangan berlumpur. Beginilah suasana perlombaan olahraga tradisional bola kasti yang digelar kemarin di lapangan bola kaki Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Ledong saat sangatlah meriah. Momen kemeriahan HUT RI bertepatan musim hujan turun sehingga lapangan bola kaki menjadi becek dan juga berlumpur. Serta dimanfaatkan warga kedua desa tersebut yang sebagian besar ibu rumah tangga untuk menggelar perlombaan olahraga tradisional yaitu bola kasti di lapangan berlumpur.
Salah seorang pemain bola kasti, Mandalena, mengatakan ia dan timnya berhasil meraih juara 1 dalam perlombaan bola kasti untuk menyemarakan HUT RI yang ke-79. Memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 pada hari ini. Di sini melaksanakan permainan bola kasti di lapangan yang sangat berlumpur dan dari desa Teluk Dalam mendapatkan juara 1. Jadi harapan Ibu ke depan kayak mana, Bu? Selanjutnya, Bu, tahun depan, Bu. Semoga makin ke depannya makin lebih bagus lagi yang sekarang. Tim yang terdiri dari ibu rumah tangga tersebut melanjutkan pertandingan bola kaki tanpa menggunakan alas kaki yang terlihat mengundang tawa para penonton bahkan dari pemain itu sendiri. Dengan semangatnya mereka saling berebutan bola di lapangan yang becek sehingga banyak pemain terpleset hingga terjatuh bergelimang lumpur. Salah seorang pemain bola kaki, Irma Yanti, menjelaskan permainan olahraga sepak bola di lapangan berlumpur sangatlah mengasyikkan. Ia berharap pada tahun depan acara perlombaan seperti ini dapat berlangsung dengan suasana yang lebih seru lagi. Pertandingan bola kaki perempuan dimenangkan oleh tim Simalakama, main kasti bola kasti kami nomor 3. Jadi gimana, Bu, permainannya silahnya di dalam lumpur ini, Bu? Dalam lumpur begitu seru. Semoga tahun yang akan datang kami menjadi nomor 1 juga. Pemirsa, sejumlah bangunan liar di sepanjang Jalan Lintas Timur penyambungan Mandailing Natal mulai menjamur, bahkan bangunan ini dibangun secara permanen di atas aliran irigasi Sungai Batanggadis. Seperti inilah kondisi Jalan Lintas Timur. Pembiaran mendirikan pondok atau bangunan liar di sepanjang Jalan Lintas Timur Kota Panyambungan dan di hamparan pinggiran aliran Sungai Batanggadis membuat keindahan kota menjadi kumuh. Bangunan-bangunan ini dipergunakan warga untuk tempat usaha. Kondisi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun tanpa ada penindakan dari pemerintah daerah. Akibat kondisi pembiaran bangunan liar ini, arus lalu lintas kerap terjadi kemacetan, bahkan kondisi sungai menjadi kotor akibat sampah dari usaha warga dibuang ke saluran irigasi sungai. Seharusnya pemerintah daerah melakukan penataan menjadikan lokasi Jalan Lintas Timur menjadi tempat agrowisata sehingga tatanan keindahan kota tetap terjaga. Bangunan-bangunan liar ada di irigasi Sungai Batanggadis, berada di sepanjang ini kan banyak bangunan yang liar. Seharusnya kan pemerintah datang ke sini untuk melakukan penataan dan bahkan ini bisa menjadi PAD, apalagi malam kalau dijadikan ini tempat wisata atau apa kan lebih bagus. Jangan dibiarkan seperti ini, bangunan ini kan banyak yang kotor apa gitu, merusak keindahan sungai ini juga. Dan para pedagang ini juga membuang sampah-sampah mereka ke irigasi ini menjadi kotor. Pemirsa, jalan desa menuju ke lokasi wisata di Desa Simampar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang rusak parah yang mengakibatkan para wisatawan enggan untuk berkunjung ke lokasi wisata yang sangat indah tersebut. Di Kabupaten Deli Serdang banyak objek wisata yang sangat indah dan belum terjamah, baik itu yang alami maupun juga buatan. Namun belum keseluruhannya dapat dinikmati oleh wisatawan disebabkan akses jalan menuju ke lokasi rusak yang mengakibatkan warga enggan untuk berkunjung. Seperti di Desa Simampar terdapat lokasi wisata sungai dan air terjun yang sangatlah indah, namun tidak dapat dinikmati karena akses jalan menuju ke lokasi rusak. Salah seorang warga Desa Simampar, Joshua Parangin-Angin, mengatakan, sebelum COVID-19 mewabah, banyak wisatawan berkunjung ke desa wisata ini dan akses jalan masih dapat dilalui. Namun mewabahnya COVID-19, akses jalan mulai rusak dan semakin parah, yang mengakibatkan wisatawan enggan untuk berkunjung. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat sudah pernah bermohon untuk perbaikan jalan kepada pihak kecamatan dan juga ke Kabupaten Deli Serdang, namun belum ada realisasinya. Di desa wisata Simampar ini terdapat pemandian aliran air sungai yang berasal dari kaki gunung dan juga terdapat 4 lokasi air terjun. Akibat rusaknya akses jalan, sudah tidak ada lagi wisatawan yang mau datang untuk berkunjung berwisata ke desa Simampar ini. Kondisi jalannya Pak sudah sangat rusak.
sulit dilalui oleh kendaraan. Kilometernya 2 kilometer, Pak. Berulang kali kami sampaikan ke pemerintahan kabupaten melalui kantor camat dan dinas pariwisata menangani. Camat mana? Camat Gunung Meriah, Pak. Gunung Meriah. Ya, dari Kecamatan Gunung Meriah. Ya, terus? Ya, artinya sampai sekarang, Pak, ya belum ada realisasinya. Jadi kami sangat memohon untuk bagaimana caranya perbaikan jalan ini, Pak, demi untuk kebutuhan kami selaku masyarakat dan kebutuhan wisata yang sudah terbengkalai gara-gara akses jalan ini yang sudah rusak, Pak. Wisata, Pak, permandian alam itu objeknya sungai dan air terjun, Pak. Ya, air terjun. Pemirsa, berikut pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sudah 5 tahun taman bermain dan lapangan olahraga di Jalan Lintas Timur Penyambungan di Mandaling Natal rusak dan terkesan mubazir. Sejumlah fasilitas taman bermain dan lapangan olahraga di Jalan Lintas Timur Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandaling Natal terkesan mubazir. Fasilitas dan bangunan di taman bermain ini mulai dari wahana permainan anak-anak seperti ayunan, air mancur, lapangan voli, dan pondok peristirahatan rusak tak ada perawatan. Padahal setiap pagi dan sore di hari Sabtu dan Minggu, tempat ini ramai dikunjungi warga untuk bermain dan juga olahraga. Namun sejak beberapa tahun belakangan ini, tempat rekreasi ini sudah sepi, bahkan sudah ditutupi rumput ilalang. Akibat kondisi ini, warga kota Penyambungan kecewa karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam perawatan aset negara ini. Dilihat dari kondisinya sih memperhatikan kan, dilihat dari peralatannya juga sudah rusak kali, tidak bisa digunakan lagi di sini. Jadi apalagi disayangkan, apalagi taman ini kan cukup bagus di tepi jalan di bagian lintas timur, nggak banyak kendaraan lewat dari sini. Tempat olahraga, jalan-jalan pagi kan orang kebanyakan jalan-jalan pagi untuk olahraga daerah sini. Jadi kan kalau diperbaiki mungkin orang tempat istirahatnya juga bisa di sini. Warga berharap agar kembali memperbaiki sejumlah fasilitas dan bangunan di Taman Jalan Lintas Timur ini bisa kembali difungsikan dan menjadi Taman Lintas Timur ini menjadi ikon dari sudut timur kota Penyambungan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 26 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Senin 26 Agustus 2024. Pada pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Dairi, Humanga Sundutan, Gunung Sitoli, Mandaling Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Humanga Sundutan, Labuan Batu Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk potensi hujan lebat disertai petir terjadi di Mandaling Natal. Untuk dini hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humanga Sundutan, Gunung Sitoli, Medan, Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Sedang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya.
Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 100% dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 17 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 24 Agustus 2024 tidak ada. Kami himbaukan untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pesisir timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Khairul Arif. Dan saya Audran dari Olinka pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.